Halo Sobat Ruang Ilmiah, hari ini kita akan membahas tutorial SPSS, bagaimana melakukan analisis regresi menggunakan SPSS. Jadi kita langsung saja pada data Excel-nya, nanti dari data Excel kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Kolom pertama adalah data daerah. Ya, data daerah, ada beberapa daerah, kemudian di kolom kedua, ini adalah kolom penjualan atau sales dalam jutaan rupiah, atau kolom penjualan. Kemudian yang ketiga, kolom ketiga ini adalah promosi. Kemudian kolom keempat adalah outlet. Di sini sudah terbuka aplikasi SPSS. Dan untuk pertama, pada tahap pertama kita masuk pada variable view. Jadi di variable view ini kita akan menerjemahkan atau mendefinisikan variable-variable ini ke dalam tipe apa yang akan digunakan, tipe apa yang akan kita masukkan, kemudian bagaimana skala ukurnya. Yang pertama adalah nama daerah. Datanya bukan data numerik ya. Jadi tipe data yang digunakan adalah data string. Kenapa string? Karena nantinya data yang dibaca ini bukan data yang bersifat angka. Misalnya Jakarta, kemudian Yogyakarta, jadi nama-nama daerah saja. Sehingga tipe datanya data string. Kemudian skala ukurnya di sini sudah sesuai, yaitu skala nominal. Nah, biasanya tipe data string atau menggunakan skala ukur nominal ini yang digunakan adalah variabel-variabel misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Kedua adalah sales. Sales atau penjualan. Kemudian yang ketiga promosi. Yang keempat outlet. Jadi ketiga variabel ini, yaitu variabel sales, promosi, dan outlet ini adalah tipe datanya yaitu data numerik. Nah, untuk labelnya daerah biasanya ada variabel yang panjang sehingga kita membuat label itu bisa dipersingkat. Contohnya saja sales, kemudian kita berikan simbol atau berikan label SLS. Nah, untuk variabel promosi kita berikan label PRS. Kemudian untuk outlet kita berikan label OTL. Jadi analisis itu tergantung dari bagaimana kita mendefinisikan atau menafsirkan variabel ini dengan skala ukurnya. Apakah skala nominal, skala ordinal, atau skala rasio. Kalau skala rasio maka kita menggunakan scale. Kalau misalnya nama daerah tadi itu ya kita menggunakan nominal, jenis kelamin maka kita menggunakan nominal. Kenapa kita tidak menggunakan rasio atau ordinal? Ya karena jenis kelamin itu, misalnya jenis kelamin laki-laki diberikan simbol 1, kemudian jenis kelamin perempuan diberikan simbol 2, bukan berarti perempuan dengan simbol 2 itu lebih tinggi daripada laki-laki. Tidak seperti itu. Sehingga skala ukurnya nominal. Kemudian kita lanjut ke data view. Nah, di data view ini kita akan mengimpor data melalui Excel yang akan nantinya kita analisis. Atau bisa juga kita langsung copy paste dari Excel biar cepat. Kalau untuk mengimpor data dari Excel, kita langsung saja klik file, kemudian impor data dan pilih Excel. Nah, atau kita copy paste dari Excel. Untuk selanjutnya kita akan melakukan analisis data. Dalam melakukan analisis data, maka kita klik analisis, kemudian regresi, kemudian klik linear. Nah, sehingga akan muncul jendela yang baru, variable dependent, yaitu sales. Kita pindahkan ke dependent, kemudian variable independennya promosi dan outlet. Maka kita pindahkan di sebelah kanan pada variabel independen.
Nah, untuk nama daerah ini kita masukkan ke ya, test label. Metode kita biarkan enter. Kenapa harus enter? Karena untuk keseragaman. Jadi pilih di file yang ada enternya. Untuk selanjutnya kita pilih statistik. Nah, di regression coefficient ini kita pilih estimate karena kita melakukan analisis regresi, kemudian model fit, dan kita klik deskriptif. Untuk residualnya tetap dikosongkan saja. Kemudian kita klik continue, pilih plots. Jadi plots ini berhubungan dengan gambar atau grafik ya, untuk regresi. Pada plot ini kemudian kita pilih produce all partial plots. Kenapa kita memilih ini? Karena direncanakan untuk menampilkan semua kemungkinan plot ya. Sehingga aktifkan kotak produce all partial plot. Selanjutnya kita klik continue untuk kembali ke kotak dialog, kemudian kita tekan atau klik OK untuk proses datanya. Output bagian pertama dan kedua dari analisis berganda kita bisa melihat yaitu deskriptif statistik dan korelasinya. Nah, dari analisis deskriptif ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat luas outlet rata-rata dengan jumlah sampel atau jumlah outletnya itu sebanyak 15 atau N-nya 15 sebesar 187,93 meter kuadrat dengan standar deviasi yaitu sebesar 38,09 meter kuadrat. Sales dan promosi memiliki korelasi atau memiliki hubungan yaitu sebesar 0,916. Sedangkan sales dan outlet yaitu sebesar 0,901. Jadi secara teoritis bahwa korelasi antara sales dan promosi ini korelasinya lebih besar atau lebih kuat, yaitu sebesar 0,916 dibandingkan dengan outlet. Kemudian selanjutnya terjadi korelasi yang cukup kuat ya antara variabel promosi dengan outlet yaitu sebesar 0,735. Hal ini menandakan bahwa adanya multikolonialitas atau korelasi antara variabel bebas. Yang berikut adalah variabel enter atau remove. Nah, di sini terlihat ya tabel variabel enter menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang dikeluarkan atau remove, yaitu kosong di sini. Atau dengan kata lain, kedua variabel bebas itu dimasukkan dalam perhitungan regresi. Kalau kita melihat di model summary-nya atau R-square-nya, hal ini berarti 95%, ya, 0,95 kalau kita kalikan dengan 100 jadi 95%. Artinya bahwa dari variabel sales perusahaan ini bisa dijelaskan oleh biaya promosi dan outlet yang disewa. Sedangkan sisanya kalau kita kurangi antara 100% ya 95% atau 100% dikurangi 95%, maka diperoleh 4,8%. Artinya bahwa 4,8% itu dijelaskan oleh variabel atau sebab-sebab yang lain atau variabel yang lain. Nah, di dalam model summary ini juga kita bisa melihat standard error of estimate. Artinya 9,76 ini atau juga bisa dikatakan 9,76 juta rupiah ya, satuan yang dipakai pada variabel independen dalam hal ini adalah sales, di mana kalau kita membandingkan dengan variabel standar deviasi di atas yaitu sebesar 41 juta. 41,11 juta. Artinya bahwa standar deviasi ini lebih besar dibandingkan dengan standar error of estimate-nya tadi. Menunjukkan bahwa model regresi ini lebih bagus ya dalam bertindak sebagai prediktor sales daripada rata-rata sales itu sendiri. Kemudian pada tabel ANOVA ini yang paling penting ya pada intinya di sini, yaitu kita bisa melihat UGF dan signifikan. Untuk lebih cepatnya kita bisa melihat pada signifikan. Jadi karena probabilitasnya yaitu sebesar 0,1 atau 0,00, ini jauh lebih kecil dari 0,05. Jadi maka model regresi ini bisa dipakai untuk memprediksi sales. Atau bisa dikatakan bahwa promosi dan luas outlet yang disewa secara bersama-sama ini berpengaruh
terhadap sales. Kemudian pada tabel koefisien. Jadi pada tabel koefisien ini kita bisa langsung lihat pada B-nya ini atau beta itu konstan, itu sebesar 64,639, sedangkan promosi sebesar 2,342, outlet sebesar 0,535. Nah, koefisien ini kita bisa masukkan ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A ditambah beta B1 X1 ditambah B2 X2. A-nya itu adalah konstan atau konstanta 64,639, sedangkan promosi yaitu B1 yaitu sebesar 2,342 X1 ditambah dengan B2 X2. B2-nya itu sebesar 0,535 X2. Di mana Y itu sama dengan sales, X1 sama dengan biaya promosi, dan X2 luas outlet. Nah, itu kalau kita masukkan ke dalam model dari persamaan regresi berganda ya. Konstanta sebesar 64,639 menyatakan bahwa jika tidak ada biaya promosi atau outlet yang disewa perusahaan, maka sales adalah sebesar 64,639 juta rupiah. Koefisien regresi X1 sebesar 2,342 menyatakan bahwa setiap penambahan, karena di sini adalah tanda plus, jadi bukan tanda negatif, maka Rp1 biaya promosi akan meningkatkan sales sebesar 2,342. Nah, demikian juga untuk outlet. Ya, koefisien regresi pada X2 sebesar 0,535. Ini menyatakan bahwa setiap penambahan, karena di sini tanda plus ya bukan negatif, maka dikatakan penambahan, setiap penambahan 1 meter kuadrat luas outlet yang disewa ini akan meningkatkan sales sebesar 0,535 rupiah. Nah, untuk uji T yaitu satu-satu ya, promosi terhadap sales atau penjualan, kemudian outlet terhadap penjualan atau sales. Nah, kita bisa lihat uji T-nya di sini, kita membandingkan antara T hitung dengan T tabel. Jadi kita melihat pada T tabel, atau kita bisa langsung lihat saja pada tingkat signifikansinya. Itu lebih membandingkan antara tingkat signifikansinya atau tingkat kesalahannya itu sebesar 0,05. Nah, di sini terlihat bahwa semuanya signifikan, ya, di mana variabel promosi itu berpengaruh signifikan terhadap penjualan, dan variabel outlet juga berpengaruh signifikan terhadap penjualan secara parsial atau secara satu-satu. Sedangkan pada tabel ANOVA ini kita melihat secara keseluruhan, artinya bahwa variabel outlet dan promosi itu berpengaruh secara bersama-sama, secara simultan terhadap penjualan atau terhadap sales. Nah, jadi berbeda antara tabel atau output dari ANOVA dan koefisien. Kalau koefisien di mana setiap variabel itu berpengaruh masing-masing secara parsial atau satu-satu terhadap variabel penjualan atau dependen. Sedangkan ANOVA itu di mana kedua variabel secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel penjualan atau variabel dependennya. Nah, untuk membandingkan antara signifikansinya atau probabilitas dengan tingkat kesalahannya, yaitu sebesar 0,05, ada yang menggunakan 0,025. Apa bedanya? Kalau kita menggunakan 0,05, artinya bahwa tingkat signifikansinya itu sebesar 5%. Jadi kenapa kita menggunakan 0,05? Karena ini berhubungan dengan hipotesisnya. Apakah hipotesis kita itu melakukan atau menguji dua sisi atau satu sisi? Variabel X berpengaruh positif atau misalnya berpengaruh negatif terhadap variabel Y. Nah, maka itu menguji satu sisi. Misalnya berpengaruh positif yang signifikan terhadap variabel Y. Maka kita melakukan uji satu sisi. Artinya 0,05.
dengan tingkat kesalahan 5%. Nah, kita juga bisa menguji atau melakukan uji dua sisi. Misalnya terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi kita tidak mengetahui apakah variabel X ini berpengaruh positif atau berpengaruh negatif. Sehingga itu dikatakan dua sisi. Nah, satu sisi dan dua sisi ini dengan tingkat kesalahan 5% itu tergantung dari berapa persen nanti. Kalau kita melakukan dengan tingkat kesalahan 5%, kita menguji satu sisi, maka 0,05. Tetapi kalau misalnya kita melakukan uji dua sisi dengan tingkat kesalahan 5%, maka 0,05 itu dibagi dua, yaitu sebesar 0,025. Jadi semoga tidak salah ya, bagaimana membandingkan signifikansinya dengan tingkat kesalahan. Kemudian kita bisa menggunakan T tabel dengan, T F hitung dengan T hitung. Jadi F hitung kita akan membandingkan dengan F tabel nantinya. Kemudian T hitung kita membandingkan dengan T tabel. Nah, di T tabel dengan F hitung itu, di situ akan terlihat ya, menggunakan 0,05 two tail atau one tail, ya, two tail dua sisi, uji dua sisi atau satu sisi. Di sini kita melihat pada plotnya ini atau grafik ini membentuk arah ke atas atau positif. Terlihat bahwa sebaran data ini membentuk arah ke kanan atas, dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau kita menarik garis lurus, maka didapat slope yang positif. Artinya bahwa hubungan kedua variabel ini, itu variabel bebas terhadap variabel bergantung ini, memiliki hubungan. Begitu juga antara sales dan outlet. Terlihat bahwa sebaran data ini membentuk dari kiri ke kanan atas. Ya, kalau kita menarik garis lurus akan didapat slope yang positif. Hal ini sesuai dengan koefisien regresinya, ya, yang adalah nilai slope di mana outlet yang positif. Artinya bahwa dari bentuk chart ini kita bisa menganalisis hubungan setiap variabel bebas ini, baik outlet maupun promosi, terhadap variabel dependennya, yaitu sales. Artinya bahwa kedua grafik ini memiliki linearitas antara variabel dependen dengan variabel independen dengan variabel dependen. Oke, dengan demikian penjelasan mengenai analisis regresi menggunakan SPSS, Jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan video-video yang bermanfaat mengenai seputaran analisis data maupun skripsi.